Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan teman-teman semua, Mas Aryo, Mas Tirta, ikhwan-akhwat semua yang hadir yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya. Kita akan melanjutkan pembahasan Aqidatul Awam ke dalam pasal ketiga, fil malaikah alaihissalam manhum, siapa mereka, wa tabi'atuhum, apa hakikat mereka. Itu yang akan menjadi pembahasan kita setidaknya pada siang hari ini. Faqul wa billahi taufiq bisanadil muttasili ila al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharin amin. Qala al-faslu tsalitsu, pasal ketiga, fil malaikah alaihimussalam, tentang malaikat-malaikat Allah alaihimussalam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesejahteraan pada mereka. Lihat, kita sama malaikat harus punya adab. Jibril, Sayyiduna Jibril alaihi salam, etikanya dipakai ya. Jadi kalau kita ngomong malaikat Jibril alaihi salam, Sayyiduna Jibril alaihi salam, Sayyiduna Israil alaihi salam, sebut alaihi salam. Alaihi salam ini bukan artinya malaikat berjenis bergender laki-laki. Yang mengatakan malaikat bergender laki-laki ahli bid'ah. Yang mengatakan malaikat bergender perempuan orang kafir. Nah, itu nanti kita bahas. Wih, baru nih Bib. Iya. Banyak gak kita ngelihat orang sekarang ngegambar malaikat dalam bentuk laki-laki bersayap, perempuan bersayap. Meskipun malaikat itu yaqdiru ala tasyakkul, dia bisa shifting, dia bisa berubah jadi mobil, dia bisa berubah jadi pohon, jadi apa aja malaikat itu bisa. Ya. Jadi apa aja malaikat itu bisa, ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Manhum, siapa mereka, wa tabi'atuhum, apa tabiat ataupun hakikat mereka. Al malaikatul asyraf, malaikat 10. Manhum wa tabi'atuhum, siapa mereka dan apa hakikat mereka. Qala Nazim rahimahullahu taala Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki radhiyallahu taala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nama lahum, malaikat yang tidak memiliki ayah atau ibu. Artinya malaikat ini enggak diproses sebagaimana pemrosesan manusia. Ya, itu keyakinan loh. Jangan dibilang nanti malaikat nikah terus ngelahirin, itu akidah yang batil. La akla la syurba wa la nauma lahum, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Berarti manusia ini lebih enak dari malaikat. Bisa ngerasain cilok, bisa ngerasain somai, bisa ngerasain nasi kucing. Malaikat enggak bisa, karena malaikat tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Asyarhu yajibu ala kulli mukallafin ayatakida anna lillahi ta'ala malaika alaihissalam. Oke, poin pertama. First thing first, kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat-malaikat, semoga kesejahteraan selalu Allah limpahkan kepada mereka. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi
tegas bahwasanya Allah punya malaikat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Orang Yahudi itu mereka kerjaannya musuhin malaikat, ajib. Malaikat aja musuhin, apalagi ente. Malaikat dimusuhin, nabi dibunuh. Itu kerjaannya orang Yahudi. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, ada segolongan orang Yahudi dalam satu hari membunuh 40 nabi. Dikasih nabi, dibunuhin. Nah, permainan ini dimainkan juga oleh orang-orang Khawarij. Siapa itu Khawarij? Orang yang keluar, Khawarij adalah orang yang keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Ciri mereka, satu, mudah mengkafirkan orang lain. Dua, mereka mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Siti Aisyah, istri Rasulullah dibilang kafir, mengkafirkan Sayyidina Utsman, mengkafirkan Sayyidina Thalha, mengkafirkan Sayyidina Zubair, mengatakan orang yang berbuat dosa besar meskipun beriman akan kekal di neraka. Nauzubillah. Ini orang Khawarij. Tahu kenapa bisa jadi orang Khawarij? Ini tolong diperhatikan nih. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sedang ada di masjid bersama para sahabatnya, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Ada orang masuk ke dalam masjid. Lalu para sahabat berkata, wah, ini orang ini ajib. Kenapa? Habis perang, habis berjihad, pergi ke masjid. Kita borok-borok jihad, borok-borok masjid. Tapi ternyata ini orang gak selamat. Gimana Bib gak selamatnya? Kata para sahabat, kan ini orang, Masya Allah, ini orang luar biasa. Ini juga pernah terjadi kepada para sahabat yang lain. Ketika salah di dalam menghukumi orang, husnuzon itu baik, tapi jangan kita sembarangan menghukumi keadaan batin orang lain. Baik itu menghukuminya dalam kebaikan atau dalam keburukan, kita hendaknya mendoakan saja. Lalu sama Rasulullah SAW ditegur para sahabat, ente semua bilang orang ini baik. Ra'aitu baina ainahi saf'atan minasyaiton. Saya melihat di antara dua matanya ada tanda setan. Ini orang habis jihad pergi ke masjid, tapi divonis sama Rasulullah SAW ada tanda setannya. Coba gimana? Kayaknya nggak masuk akal. Berarti kan Rasul tahu hal yang gaib atas izin Allah. Lalu Nabi SAW datangi orang itu dan mengatakan kepada orang tersebut, "Ara'aita hina tahaita ilal majlis laisa fi qawm khairun minni?" Benar nggak ketika kamu datang ke majelis, kamu menganggap tidak ada ke masjid ini, tidak ada orang yang lebih baik dari kamu di masjid ini? Hati-hati, ngerasa lebih baik dari orang lain. Satu, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Dua, jangan pernah bangga diri, ngerasa diri kita ini punya kelebihan. Tiga, selalu merasa diri kita penuh dosa. Kalau ada orang gak mau dibilang ahli dosa, berarti dia sudah buat dosa. Kamu berdosa gak? Enggak, Bib. Nah, itulah dosa kamu barusan. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam hal ini, ya. Wa hum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Dan para malaikat ini tidak disifati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Tidak disifati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Makanya jangan digambar-gambar malaikat itu. Ada istilahnya Cupid, ya. Dewa cinta. Cupid itu, mohon maaf, hasil perzinahan. Menurut mitologi Yunani, hasil perzinahan antara Aphrodite, dewa cintanya orang Yunani, dengan dewi cintanya orang Yunani dengan manusia. Buka tuh kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun karangan Dr. Mustafa Asibai. Itu dijelaskan itu. Dijelaskan detil itu soal itu. Bagaimana perempuan di zaman dulu itu diperlakukan. Salah satunya apa keyakinan mereka? Ya keyakinan mereka ada Tuhan wanita, Tuhannya itu perempuan, jenis kelaminnya perempuan, selingkuh sama Tuhan yang lain, kemudian gak puas juga selingkuh sama manusia. Akhirnya lahirlah seorang anak namanya Cupid. Dan ketika waktu saya itu kecil, ya, umur SMP dan lain sebagainya, itu masih marak tuh gambar anak bayi, kemudian pakai anak panah gitu kan, ada tulisan love-nya gitu digambar. Apa? Ini dewa cinta Cupid. Ditulis Cupid gitu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tanpa sadar selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta ngikutin yang model begitu. Jadi kita belajar Aqidatul Awam ini wajib tahu, akhirnya kita kan sedikit demi sedikit tahu kenapa kok ada majelis akidah ini, kita harus hadir tuh tahu akhirnya. Karena permasalahan akidah ini permasalahan yang pelik, dan antum semua sekarang yang belum nikah, suatu saat kalau antum sudah nikah, antum akan kerasa manfaatnya. Antum akan aware, akan sensitif dalam urusan-urusan seperti ini. Akan gak bisa disenggol keluarga antum dalam urusan seperti ini. Karena ini urusan akidah. Urusannya urusan keyakinan. Wa min dzalika annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Yang pertama, kenapa malaikat beda sama manusia? Manusia kalau lahir umumnya harus punya ayah dan ibu, ya kan? Kalau malaikat tidak butuh ayah, tidak butuh ibu. Kedua, wa annahum la ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Wa la yanamun. Mereka tidak tidur. Kita dikit-dikit tidur. Wa la yattasifuna bi dzukuratin wa la unsatin. Tidak disifati dengan gender laki-laki, tidak disifati dengan gender perempuan. Itu malaikat. Wa la khunutsatin, tidak pula banci. Ya. Faman ya'taqada dzukuratahu, barang siapa meyakini malaikat itu laki-laki, kana mubtadi'an fasiqan, maka dia ahli bid'ah yang berdosa besar. Wah, malaikat ini laki-laki, dosa besar tuh. Dosa besar dalam bidang akidah. Wa fi kufrihi qaulan. Nah, ya kan? Dan di dalam kekafirannya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Makanya hati-hati ya. Kalau malaikat itu berubah, bisa. Malaikat Jibril suka berubah, mirip siapa? Sahabat Nabi, namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi. Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Senang banget itu. Dan Siti Aisyah itu dapat salam langsung dari siapa? Malaikat Jibril. Jadi kita ini meskipun cinta Siti Fatimah, nggak boleh benci Siti Aisyah. Jangan ikutin aliran yang nggak benar. Aliran yang mengajarkan anti-anti semua benci sama Siti Aisyah, tuh Syiah, nggak boleh Anda ikuti. Mengajarkan Anda tidak suka dengan Siti Aisyah, mengajarkan Anda tidak suka dengan Sayyidina Utsman. Katanya Sayyidina Utsman tidak menikahi anak Nabi Muhammad SAW. Padahal Ummi Kulsum dan juga Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum itu anak kandung Rasulullah SAW. Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Ini perempuan akhwat, Anda harus tahu tentang Siti Fatimah, dan Siti Fatimah itu harus Anda cintai habis-habisan. Siti Fatimah harus Anda cintai habis-habisan. Kenapa? Penghulunya ahli surga dari kalangan perempuan siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Kita sekarang tahunya siapa? Selebgram. Ayo jujur, jangan diketawain. Yang remaja, kenal gak Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain? Paling mentok kenalnya apa? Cucu Rasul. Selesai. Masa sebegituan doang gitu? Padahal kita mau masuk surga, yang nuntung tangan kita siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidah syababi ahli jannah. Kata Rasulullah, Al-Hasan wal Husain raihatanataya fid dunya wal akhirah. Yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah kecintaanku dunia akhirat, dan keduanya adalah penghulu bagi para pemuda yang masuk surga. Pemuda mau masuk surga, cinta dulu sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nggak cinta sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bagaimana mau masuk surga? Diajarkan benci sama keturunan Nabi SAW, nggak hormat sama keturunan Nabi SAW. Ini mulai diajarkan seperti itu. Bukan gara-gara anak asegaf kemudian anak ngomong begini. Nabimu ngomong di dalam hadis yang sahih, hadis sahih Muslim. Nih teman-teman, biasa ada pengajian mengatakan apa? Aku tinggalkan bagimu dua perkara, Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Itu hadisnya lemah. Hadis yang kuat dalam sahih Muslim, aku tinggalkan dua perkara. Apa? Al-Quran, kitab Allah, dan keluargaku. Aku wasiatkan kepada kalian keluargaku, aku wasiatkan kepada kalian keluargaku. Diulang 3 kali sama Rasulullah. Di dalam Al-Quran Rasul mengatakan begini, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tidak meminta bayaran dari kalian. Kalian masuk Islam, alhamdulillah. Kalian bisa sholat, alhamdulillah. Saya tidak minta duit.
Saya minta kalian jaga saya punya keluarga dan keturunan. Makanya mahabbah sama habaib itu wajib. Bukan gara-gara dianya, tapi gara-gara apa? Perintah Rasulnya. Rasulnya yang Anda lihat. Saya mau tanya, ada nggak mantan anak? Ada nggak mantan anak? Ada nggak? Nggak ada. Mantan bapak ada nggak? Nggak ada. Namanya darah itu selalu melekat. Jadi harus punya cinta, harus punya mahabbah. Cinta itu apa? Iradatul khair bil mahbub, menginginkan kebaikan kepada orang yang dicintai, itu cinta. Menginginkan surga bagi mereka, menginginkan kebaikan bagi mereka, menginginkan keselamatan bagi mereka, menginginkan kesejahteraan bagi mereka, itu mahabbah, itu cinta. Dan Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah wala fakhar. Sesungguhnya seorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai di hari kiamat tanpa perlu ada kebanggaan pada diriku. Itu kata Rasulullah. Jadi kita pemuda-pemudi idaman surga, bagi diri kita sungguh tidak pantas kita tidak mengetahui siapa itu Siti Fatimah, tidak pantas bagi kita tidak mengetahui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu nanti akan kita bahas di dalam pembahasan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada pembahasan khusus. Ingat, kita Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat Nabi semua kita cintai tanpa terkecuali. Keluarga Nabi SAW kita cintai tanpa terkecuali. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik. Nah, ini penting. Wa man yataqada unutsatahum kana kafiran. Barang siapa meyakini malaikat itu dari kalangan wanita maka sudah kafir. Li'annahu dakhala, karena dia masuk ke dalam fi qoulihi ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mana adalah hamba-hamba Allah sebagai perempuan. Jadi dikasih gender, malaikat itu perempuan. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Jadi dihukumi oleh para ulama kafir yang mengatakan begitu. Betapa jauhnya ya remaja kita sekarang. Nah, antum yang udah belajar, antum tolongin tuh, kasih tahu baik-baik, tapi kasih taunya baik-baik. Jangan buru-buru di dalam berdakwah. Kegagalan kita di dalam berdakwah karena kita memburu-burui sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita buru-buru. Kita pengen orang merasakan nikmatnya iman. Kita pengen orang merasakan nikmatnya Islam. Tidak bisa hanya kita sekedar dengan ceramah. Tidak bisa kita hanya dengan mauizah. Tidak bisa hanya dengan kita berkata-kata, tapi harus pelan-pelan, ditarget gitu. Antum semua sekarang adalah petugas-petugas dan pemuda-pemuda idaman Rasul. Karena antum punya ilmu, antum harus berdakwah, manggil orang supaya apa? Gak bodoh dan gak buta dalam masalah ilmu agama ini. Jadi jangan sampai kita lihat kajian di Karib ini keluar kita nggak dapat apa-apa. Ilmu ini harus dipegang. Nikatnya ilmu itu dengan apa? Dengan pena dan dengan takwa. Supaya kita bisa kasih tahu orang, nggak boleh kita gambar kayak begini. Kenapa? Karena orang Yahudi meyakini nabinya itu perempuan. Apa malaikatnya itu perempuan. Kemudian ada orang-orang yang fasik juga meyakini nabinya itu dari kalangan laki-laki. Jangan sampai ya. Wa aula bil kufri man i'taqada khumutsatahum limazidi tankis. Ini saking mulianya malaikat dan lebih parah kekufurannya, kekafirannya orang yang meyakini malaikat itu banci. Na'udzubillah. Kenapa? Karena limazidi tankis, karena mereka mengurangi daripada hak para malaikat. Jangan sampai. Sekarang kita lihat hakikat malaikat. Wahum, mereka ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Mereka adalah jisim, artinya sesuatu yang tersusun. Nuraniyah, terbuat dari cahaya, sifatnya cahaya. Latifah, lembut, bil arwah, dengan arwah. Hakikat ruh ini hanya Allah saja yang tahu. Qadiratun ala tasyakkuli bi ashkali mukhtalifah, bi ashkali mukhtalifatin, yang mana mereka sanggup untuk merubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Itu malaikat. Makanya jangan suka ngeremehin orang lain, karena bisa jadi yang antum hadapi itu malaikat. Jangan pula lantas DM, Assalamualaikum, apakah ukti malaikat? Minta disambit ya, minta disambit kalau namanya.
Jangan mengatasnamakan ta'aruf dalam rangka pacaran. Ukhti, aku ingin ta'aruf. Dibukalah pintu sedikit kan? Ya sudah boleh. Mulai ngobrol, ngakunya pengen datang ke rumahnya, ternyata nggak datang. Ya, itu namanya jelangkung, datang sendiri, pulang sendiri. Jadi jangan kasih kesempatan. Kalau ada yang assalamualaikum gitu nggak jelas. Jadi wanita tuh yang jelas-jelas saja, minta tanggal, waktu, jam. Apa? Tanggal, waktu, hari, jam. Tanggal, hari, jam. Minta waktu. Ya udah, kalau emang ente mau ta'aruf, tanggal berapa, jam berapa, kemudian hari apa? Pastinya di rumah saya. Nggak bisa kayaknya kalau di rumah. Langsung apa? Pencet sebelah kanan, cari tulisan blok. Gitu ya. Langsung cari tulisan blok. Nggak bisa bagaimana? Message bisa, ke rumah nggak bisa, bahaya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sementara jin itu diciptakan dari api yang berbola. Wa khuliqa Adam mimma sifatakum. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan apa yang disifatkan kepada kalian, dari tanah, dari air yang memancar. Jadi kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan manusia menyuruh malaikat mengambil tanah yang berbeda-beda. Ada tanah yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang teksturnya lembut, ada yang teksturnya kasar. Makanya karakter manusia beda-beda, bukan hanya lahiriahnya saja. Kalau misalkan ada orang punya istri lembut, berarti tanahnya lembut. Kalau dia punya istri kasar, tanah kasar itu. Kalau misalkan suka ribut terus, itu pasti diciptakan dari tanah sengketa. Tanah sengketa, ribut aja kerjaannya ya. Jangan suka ribut ya, gak enak. Ingat, hari yang cerah ini terlalu istimewa untuk dikeruhkan karena satu masalah. Catat itu, teks saya nanti ya. Hari yang cerah ini terlalu indah untuk dikeruhkan karena satu masalah. Belajarlah untuk tidak melihat titik di papan tulis, tapi belajarlah untuk melihat warna putih yang ada di sebalik itu semua. Ajib. Oke, rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Wa qala ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Dan kami utus kepadanya ya, ruhana, yaitu ruh kami yang berubah bentuk menjadi seorang manusia yang sangat indah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ahyana yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni. Dan terkadang malaikat itu datang menyampaikan wahyu dalam bentuk seorang laki-laki. Fa'ima yaqul, dan aku faham apa yang mereka katakan. Al-hadis wahul Bukhari. Wahum ashabu ajnihatin. Malaikat memang punya sayap. Ada malaikat tak bersayap di dunia. Siapa? Kedua orang tua kita. Itu namanya malaikat tak bersayap. Imam Hasan Al-Basri, ibunya meninggal, nangis luar biasa. Nangis. Engkau imam ahli hadis kok nangis? Bukan gitu. Saya tidak mempermasalahkan takdir Allah, tapi saya menangis karena ada satu pintu surga yang tertutup bagi diri saya. Yang punya ibu fokus sama ibunya, yang punya ayah fokus sama ayahnya. Orang yang suka khidmat sama dua orang tuanya, jodohnya enteng, jodohnya gampang, jodohnya mulia. Yang penting fokus sama orang tuh. Anak zaman sekarang lebih fokus sama orang tua apa sama HP? Nggak usah dijawab, udah ketahuan. Hati-hati sama orang tua tuh. Jangan sampai kita fokus sama handphone orang tua kita. Pulang ke sini peluk, cium orang tua kita, pijitin, doain yang baik-baik. Cara kita terbaik juga untuk berbakti sama orang tua, kalau kita dengar azan, kita baca doa kan ya. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wa salatin qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatan aliyatan rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful
mi'ad. Langsung tambahin Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca 15 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kalau kita melazimkan itu sebagai amalan kita, kita dicatat berbakti sama orang tua kita seumur hidup. Males. Wassalatil qaimah udah selesai, handphone lah. Amin. Kita bisa hadir nggak tanpa orang tua kita? Nggak. Kadang-kadang kita bisa ngebentak orang tua kita nggak berani ngebentak bos kita. Dengan alasan bos kita ngasih uang ke kita dan uang kita untuk orang tua kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini logikanya setan begini. Ente disuruh ninggalin yang wajib, disuruh ngambil sesuatu yang sebenarnya udah ditanggung sama Allah. Ada orang nanya sama anak, Bib, anak pengen kuliah di luar negeri. Ini bagus ya. Bagaimana caranya gini-gini? Saya bilang, yang penting orang tua ridho. Karena buat apa nyari surga pergi ke luar negeri Timur Tengah, gak ke timur gak ke tengah, sementara surganya ada di BSD misalnya. Surgamu itu ada pada orang tuamu, surgamu itu ada pada ayah ibumu. Buat apa kamu nyari-nyari ke kajian, pulang kajian kamu bentak ibumu, gak usah ke kajian. Pulang aja ke rumah, urusin mereka dengan baik, gak usah ke kajian. Sama orang tua muliakan. Kalau perlu kamu potong itu tangan orang tuamu, nggak bisa makan, kamu lagi di hutan, kamu potong tanganmu, kamu kasih ke orang tuamu. Karena namanya makan bangkai manusia dalam keadaan manusia itu mau mati, hukumnya mubah, kecuali bangkai para nabi. Itu hukum fikih namanya. Ya, itulah kemuliaan kita punya orang tua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Taib. Wa minhum man lahu arba'ah wa minhum man lahu faminhum man lahu janahan, ada yang punya 2 sayap, wa minhum man lahu thalasa, ada yang punya 3 sayap, wa minhum man lahu arba'ah, ada yang punya 4 sayap, wa minhum man yazid, ada yang punya lebih. Ini hikmahnya sholat. Kata para ulama ini hikmah ya, bukan alasannya. Apa hubungannya Bib, sayap malaikat sama sholat? Coba antum lihat itu angkanya. Buka surat Fatir ayat 1. Surat Fatir atau dinamakan surat Al-Malaikah. Antum cari nama surat Al-Malaikah di mushaf Indonesia nggak ketemu antum. Coba cari nama surat Al-Malaikah, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Tapi kalau antum cari surat Fatir ketemu. Kecuali antum beli mushafnya di Madinah, antum beli mushafnya di Makkah, antum beli mushafnya di Mesir, itu ada surat Fatir dan juga ada namanya surat apa? Al-Malaikah. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusannya yang memiliki sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. 2 sayap rokaat sholat subuh, 3 sayap rokaat sholat maghrib, 4 sayap rokaat sholat duhur, asar, isya. Artinya kalau orang sholat lillahi ta'ala, khusyuk sholatnya, ngerti maknanya, ikhlas hatinya, nangis batinnya, mengemis sama Allah SWT, setelah dia assalamualaikum warahmatullah, dia insya Allah bisa jadi malaikat tanpa sayap. Intinya ada di sholat. Anak udah ketemu wali ini wali itu, bilang intinya ada di sholat. Ada orang kelakuannya nggak bener, sholatnya intinya di sholat, di bacaan sholat itu intinya. Inti dari semuanya tuh. Habis syahadat apa itu nggak berubah-ubah tuh, nggak ada. Meskipun ada perubahan redaksi, paling yang dirubah zakat sama haji. Kadang zakat disebutin duluan, haji belakangan. Kadang puasa gitu-gitu. Tapi nggak ada sholat di belakangin. Sholat itu pasti habis syahadat. Antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimah sholat. Intinya ada di sholat. Intinya ada di sholat.
Allahu Akbar. Besarkanlah Allah SWT. Baca apa yang antum baca. Mau wajah tu wajihiyah, baca. Hadisnya sahih, jangan dibilang gak ada hadisnya. Mau baca Subhanallah wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ghairuka, boleh. Allahumma baini wa baina khotoyaya, boleh. Silakan antum baca tiga-tiganya antum baca juga boleh. Jangan bilang gak ada hadisnya, gak ada hadisnya. Siapapun itu yang mengatakan. Ya, kita nih punya orang tua bukan orang bodoh. Antum yang baru-baru ngaji, yang tadinya nggak pernah nyantri, jangan pernah nganggap antum punya orang tua bodoh. Salah nih, kata Ustadz Fulan nggak ada dalam hadis. Hati-hati. Antum nggak tahu ilmu agama, baru belajar langsung muncul orang tua antum salah. Hati-hati. Anak kasih tahu. Jangan ngerasa lebih pintar dari orang tua. Orang tua antum juga punya guru. Ya. Orang maulidan. Ini ada anak baru tobat, masuk komunitas. Salah masuk komunitas. Nyalahin amalan orang tuanya. Anak pernah ketemu orang begitu. Sampai pengen ngegembok masjid. Gara-gara masih maulidan. Emang masjid punyanya dia? Ini hati-hati, ya Allah. Ya. Kita di dalam memilih. Silakan antum masuk, tapi belajar, jangan pernah berhenti. Silakan antum ikut pengajian mana aja silakan, tapi jangan berhenti di situ. Kalau antum sudah berhenti di situ ya sudah selesai. Ada orang 10 tahun ngomong sama Al-Faqih, "Bib, ana 10 tahun ngaji, kenapa kok ana nggak pernah dengar apa yang antum sampaikan?" Nah, ngaji yang dibahas apa? Kelompok itu sesat, kelompok ini sesat, Muhammadiyah sesat, Nahdlatul Ulama sesat, Asy'ariyah sesat. Itu yang dibahas begitu. Maulid sesat, itu aja keahliannya hanya untuk mengatakan apa? Rasul nggak mengajarkan. Salah, Rasul mengajarkan meskipun Rasul tidak melakukan. Itu namanya istinbat dalam ilmu hukum fikih. Jadi hati-hati gitu. Sholat, setelah itu apa? Baca Fatihah yang benar. Dahulukanlah baca Al-Fatihah itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun tidak dilafazkan, boleh a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Boleh, tidak ada masalah. Bacalah Fatihah dengan khusyuk. Cara baca Nabi SAW itu tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipotong-potong. Ketika sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, di situ ada sirnya, ada rahasia-rahasia itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada rahasianya. Ar-Rahmanir Rahim sampai diulang 2 kali ada rahasianya. Ruku ada rahasianya. Iktidal, nggak sembarangan. Kita ini masih jauh di dalam tahap pembelajaran. Saya pun ini masih dalam tahapan belajar. Kita semua masih belajar. Jadi jangan pernah kita ngerasa, oh, ana udah duduk di majelis, ana udah baik, udah alim. Gitu. Hati-hati. Jangan gara-gara pakai imamah begini, pakai ridak begini, ente nganggap diri ente udah alim. Panjang dengan kita. Terus berjuang. Jangan berkhayal. Beragama ini jangan ngayal. Tahu jangan ngayal. Jangan ngayal kalau kita ini sudah tingkatannya tinggi. Jangan ngayal kalau kita ini orang soleh. Jangan ngayal. Bikin aja kerjaan itu. Kalau antum punya pekerja, antum lebih suka yang kerja apa yang berhayal? Nah, Allah juga suka hamba yang bekerja, bukan hamba yang suka berhayal. Allah suka hamba yang sholat khusyuk, bukan hamba yang berhayal kalau sholatnya sudah khusyuk. Allah suka hambanya yang bersedekah, bukan berhayal kalau sedekahnya itu sudah banyak. Allah suka hamba yang bersolawat, bukan orang yang berhayal kalau solawatnya sudah banyak. Jangan ngayal. Kalau antum ketemu guru yang ngajarin antum ngayal, doakan saja supaya dia dapat hidayah. Emang ada? Siapa? Mereka yang menyangka bahwasanya mereka orang yang sudah sampai tahap kebenaran mutlak, sehingga akhirnya dia bisa sembarangan di dalam menyalahkan amalan orang lain padahal berbasiskan Quran dan Sunnah. Yang diikuti yang seperti itu. Kemudian wa yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada makhluk-makhluknya apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas makhluk-makhluknya, seluruh makhluk-makhluknya.
Wa rawa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril punya 600 sayap. Jadi kepalanya malaikat Jibril. Terus sekali ngebentang sayapnya malaikat Jibril, itu langit ketutup. Seluruh langit dunia ini ketutup. Nanti ada satu kaum dibinasakan, diteriaki sama malaikat Jibril. Antum diteriakin sama teman antum di telinga gimana? Woi, pecah nggak? Ini yang neriakin antum, kalau ngembangin sayapnya sebagian, langit semua ketutup. Ini bukan gendang telinga doang yang pecah, itu kepala, Pak. Shallu ala Muhammad. Baik. Wahum majbuluna bitta'ati at-tamati lillahi wal qiyam bi awamirihi, dan mereka adalah zat yang pasti berbuat taat secara sempurna kepada Allah dan pasti melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah, dan mereka suci dari keinginan-keinginan hewani. Mubarrauna minal muyuli an-nafsiyah, tidak punya kecenderungan jiwa. Nggak punya kecenderungan malaikat itu, pokoknya A, B, B, C, C, D, D. Kalau pilihannya A ya A, B, B, C, C, D, D, nggak ada tuh. Ya. Makanya malaikat juga pernah berantem. Pernah nggak malaikat berantem? Ada malaikat berantem. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ceritanya ada orang membunuh 99 orang. Dia ingin bertobat kepada Allah setelah membunuh. Dia datang kepada seorang rahib. Rahib itu mengatakan, ente nggak bisa diterima tobatnya, ente udah kebanyakan bunuhnya. Kalau satu masih mending, ini 99. Akhirnya dibunuhlah itu rahib. Jadi dia bunuh 100 orang. Kemudian dia datang kepada orang alim. Di lafaz hadisnya itu disebut alim, bukan rahib. Kata alim ini, faman ya'ulu bainahu wa baina taubah, siapa yang menghalangi orang untuk bertobat? Enggak ada. Akhirnya dia disuruh hijrah, disuruh pindah tempat. Pindahlah dia dari kampungnya menuju kampung yang lain. Di tengah-tengah belum sampai kampung yang lain, dia meninggal. Berseterulah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab bilang, ini jatah saya karena dia sudah bunuh orang banyak. Malaikat rahmat bilang, ini jatah saya. Kenapa? Ya karena dia sudah bertobat. Berantem. Maka Allah utus malaikat yang berbentuk manusia menjadi hakim. Nah, tuh, ya, ada semua tuh dalam hadis itu, konten akidah kita ada soal malaikat. Maka dia memutuskan untuk mengukur mana yang lebih dekat, tempat dia bermaksiat membunuh atau tempat dia akan hijrah. Oleh Allah Subhanahu wa taala digulung buminya menjadi lebih jauh daripada tempat dia maksiat dan lebih dekat kepada tempat dia tobat. Maka dia akhirnya dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Tapi malaikat ini ngotot-ngototan gitu. Saya kan disuruh untuk masukin orang yang membunuh ke neraka. Yang rahmat bilang, saya disuruh masukin orang ke surga kalau dia sudah bertobat. Ya udah. Saking taatnya tuh malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kudu ngormatin malaikat. Tapi jangan sampai menjadikan malaikat sebagai Tuhan sebagaimana sebagian agama-agama pada masa lampau. Kemudian berkata beliau, wa munazzahuna 'anil atham wal khotoya, suci dari semua dosa dan kesalahan. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini penting juga nih. Dan mereka takut Tuhan mereka min fawqihim, yang ada di atas mereka. Ini atas bukan arah ya. Coba perhatiin. Kalau misalkan bos kita di lantai 1, kita di lantai 2, siapa yang di atas? Takutlah kepada yang di atas, berarti takut kepada kita gitu. Maksudnya takut kepada yang di atas ini takut kepada yang berkuasa. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kata min fawqihim ini maksudnya apa? Fawqiyatul makanah la fawqiyatul makan. Ketinggian yang menunjukkan kepada kuasa, bukan ketinggian yang menunjukkan kepada tempat dan arah. Kalau keyakinan sebagian orang, Allah tuh di atas alam,
bahkan meliputi alam. Kalau alam ini bentuknya bulat berarti Allah seperti donat. Tuhan kok tinggal dikasih gula terus dimakan. Jangan pernah menentang Al-Quran. Al-Quran sudah bilang laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Maka jangan kita serupakan Allah dengan apapun. Qala ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa min bainihim al-katabah, di antara tugas-tugasnya, job desk-nya. Al-katabah, mencatat. Ini catatan aktif, yang aktif bagian sebelah kanan kiri kalau kita sudah balik. Sementara anak yang mumayyiz sebelah kanan yang udah aktif. Anak mumayyiz artinya dia yang bisa membedakan antara berlian dengan cilok. Itu anak mumayyiz. Kalau dia nuker berliannya sama cilok, itu anak belum mumayyiz. Dia nuker berliannya sama nasi padang, cincin bapaknya tuh dijual tuh. Ya, handphone harga 5 juta, berliannya harga 100 juta, dikasih berliannya. Itu namanya anak belum mumayyiz. Ini belum aktif nih dua-duanya. Kalau dia sudah mumayyiz, dia bisa bedakan mana halal, mana haram, mana salah, mana benar. Ini sudah aktif dia akan catat. Tapi yang sebelah kiri ini aktif kalau sudah balik, umur 15 tahun. Keluar tanda bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kita ini dilarang untuk bersalaman dengan perempuan ataupun laki-laki yang memang sudah sampai kepada syahwat pada umumnya. Nah, para ulama mematok umur berapa? 7 tahun sudah tidak boleh. Maka ketika saya diundang ke Sultan Pontianak, ke Kerajaan Pontianak, Kerajaan Al-Qadariyah itu Al-Qadariyah, Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Sekarang kan yang mimpin Sultan Melvin Al-Qadri itu. Ada videonya di Instagram saya, di Instagram TV itu. Naik ke atas istana tuh ada putri itulah, putri raja mungkin ya, pakai cadar apa. Saya tanya, berapa umurnya? 8 tahun. Nah, tak bisa dipegang, peganglah kepala diurus. Ya. Itu namanya apa? Namanya ihtiyat, hati-hati. Ya. Baik. Kemudian wal hafazah, malaikat penjaga. Ada malaikat hafazah, malaikat penjaga. Al-katabah ini yang mencatat, al-hafazah ini yang menjaga. Pernah nggak yang nyetir mobil pernah nggak berpikir kenapa ketika lagi lihat handphone kok masih selamat? Siapa yang jaga? Sudah. Makanya jangan songong-songong sama malaikat. Jangan malaikat Israfil dicabut baru tahu. Alaihi salam, Sayyiduna Jibril alaihi salam, beradablah, beretika. Ya. Kita sama malaikat aja sayang, apalagi sama dia. Ya, gitu. Kalau jadi istri, ya. Wa hamalatul arsy, yang membawa arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling gede. Allah menciptakannya buat untuk didudukin. Yang menciptakan kursi singgasana buat didudukin itu IKEA. Hah? Tahu IKEA kan? Serpong, Alam Sutra, Al-Sud, ya. Ciptaan kursi, Allah ciptakan singgasana, duduk, kakinya ditaruh di neraka, satunya di kursi, ini apa sebenarnya? Lagi coba. Masa Tuhan dipersonifikasikan seperti itu? Jangan gitu. Ente nggak suka sama akidah kita umat Islam mayoritas, nggak apa-apa, kita nggak maksa, tapi jangan paksa akidah ente di sini. Dalam masalah akidah nggak ada tawar-tawaran soalnya. Toleransi itu bukan dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah kita toleransi. Oh iya, udahlah, nggak apa-apa kita meyakini Tuhan kita dulu, nggak apa-apa. Oh jangan. Toleransi dalam masalah muamalah, kita jual beli sama dia nggak apa-apa. Dia jadi imam kita saja, kata Imam An-Nasafi, kata Imam Sa'duddin Taftazani, mensyarah Aqaid Nasafiyah tuh, boleh kita sholat di belakang orang seperti itu. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak mau. Nah, coba tuh ya. Jadi kita hati-hati lah di dalam beragama nih. Jadi ada yang membawa arsy,
katanya mereka, ini riwayat dhaifah dan juga bahkan palsu. Malaikat itu keberatan ketika Allah merasakan beratnya Allah. Loh, berarti ada yang bisa memikul Allah. Innalillahi. Allah disangka seperti pengantin di Sumatera dipikul. Jangan, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Jangan sampai kita punya keyakinan yang macam itu. Nggak boleh, nggak boleh. Ini kalau jadi ibu, misalkan anak nanya Allah di mana, kasih tahu dulu Allah tuh dekat. Itu aja dulu. Dekatnya Allah tuh bukan gara-gara tempatnya. Allah tidak bertempat. Kasih tahu Allah sayang kamu, Allah cinta kamu. Terus kasih tahu itu, nih Allah yang kasih. Ini sebetulnya bukan Abi yang kasih, ini Allah yang kasih. Ini Allah ya yang sayang sama Fatimah. Ini Allah yang sayang sama Khadijah. Ini Allah yang sayang sama Muhammad. Ini Allah yang sayang sama Ali. Baik, wa hamalatul arsh. Jadi bukan Allah tuh ciptakan arsh terus Allah tuh duduk. Karena Allah tuh ada sebelum apapun ada. Duluan Allah apa tempat? Iya. Terus sebelum ada tempat Allah di mana? Ya Allah nggak butuh tempat. Yang butuh tempat itu adalah pernikahan, event organizer. Iya. Iya, Tuhan. Allah ada tanpa tempat. Terus Allah ciptakan tempat dan Allah duduk. Aduh, kamu kok kayak begini sih? Ini keyakinannya orang Yahudi sama Nasrani, Tuhannya duduk. Sebagian di antara mereka. Kita tidak meyakini hal itu. Wal musabbihun, ada yang bertasbih. Jadi Allah ciptakan rumah di surga, mohon maaf, di langit ketujuh. Jadi langit ketujuh nanti Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Di situ ada namanya Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim AS duduk di atas kursi emas, nyandar kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini rumah yang mana dimasuki setiap hari 70.000 malaikat. Dari awal diciptakan. Dan gak keluar-keluar. Luasnya semana kira-kira? Masuk 70.000 setiap hari, malaikat yang sayapnya segitu-gitu misalkan ya. Seandainya tuh gak keluar-keluar. Berarti luas gak? Luas. Kekuasaan Allah ini luas. Baik. Jadi bertasbih, subhanallah, subhanallah. Kira-kira Allah ciptakan malaikat bertasbih, Allah butuh tasbih kita? Tidak. Tapi tolong hati-hati ketika kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci, rabbiya al-azimi, Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan pujian baginya. Kalau antum baca dengan ikhlas, kata para aulia, ini bukan hadis memang. Tapi ini adalah ilmunya para aulia. Dosa antum sepertiga dihapus. Baca lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hati antum tunduk takut sama Allah, sepertiga dihapus. Baca lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sepertiga lagi dihapus. Ya. Ada sir rahasia tuh dalam sholat. Bib, apa hukumnya Bib? Kita percaya perkataan aulia. Lihat aulianya, lihat walinya, diakui nggak dengan para ulama? Kalau diakui oleh para ulama terima, kalau tidak ya tidak usah diterima, begitu aja. Jadi jangan kita dustakan orang yang benar. Jangan kita benarkan orang yang berdusta. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, ada malaikat yang kerjanya mengistighfari kita. Contoh, insya Allah nih sekarang malaikat sedang mengistighfari kita, para penuntut ilmu. Jadi kalau kita pengen diampunin, makanya lihat. Bahasa Arabnya dosa itu apa? Dosa itu wizrun, jamaknya auzar. Wizrun itu artinya apa? Beban. Makanya orang kalau datang ke majelis ilmu nih, ilmu yang ngingetin soal Allah, ilmu yang ngingetin soal Rasulullah, dia keluar dari majelis itu enteng rasanya. Benar kan? Enteng. Iya, enteng. Yang diingat Allah, yang diingat Rasulullah, yang diingat malaikatnya Allah, yang diingat para nabi, para anbiya, hidupnya senang, ya. Meskipun ada masalah, hidupnya senang dan tenang. Kalau kata orang Betawi mah nggak usah makan, yang penting mah ngopi. Iya. Biar kata nggak punya duit, yang penting ngopi. Jomblo yang penting ngopi, gitu. Orang lagi kerja mau kemana? Kerja, nanti mah kerja, nama ngopi, gitu. Nah, ya dia kerja, lihat dong, gue ngopi. Iya. Jadi ada yang mengistighfari orang-orang beriman.
wasajidun yang sujud. Jadi Allah tuh tidak butuh istighfar kita, nggak butuh tasbih kita, nggak butuh sujud kita. Kita yang butuh beristighfar, kita yang butuh bertasbih, kita yang butuh sujud. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wassafun yang bersof-sof, ya. Wal muta'aqibuna fina bil-laili wa bin-nahar yang terus ngikutin kita siang malam. CCTV-nya Allah. Wa malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Wa malaikatun sayyara yabtaguna majalis dzikr wa ghairuhum. Dan malaikat-malaikat yang kerjanya berputar-putar mencari majelis zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kelihatan kalau ada orang biasa duduk di majelis zikir dengan orang yang nggak biasa duduk di majelis zikir. Bisa kelihatan, bisa kerasa dari cara ngomongnya, dari cara ininya, adabnya, etikanya, kelihatan, bisa kebaca. Nggak perlu nunjukin KTP, anak rajin ke majelis zikir, anak enggak. Intensitasnya, adab dan etikanya itu sangat kerasa. Orang yang rajin duduk di majelis zikir dengan hati yang hadir, etikanya melambung tinggi. Etikanya nggak bisa disaingi. Itu anak rasakan ketika anak melihat beberapa orang yang khidmat misalkan, kelihatan, ya, kelihatan. Nah jadi kenapa ada orang begitu? Karena ditemenin sama malaikat, rajin ke majelis zikir. Beb, tapi saya ngelihat ada orang rajin ke majelis zikir, rajin ke majelis ilmu kok masih berbuat jelek, apalagi yang enggak. Nah gitu loh. Jangan dijadikan alasan kita nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak di majelis zikir. Saya ini kalau nggak ada di majelis ilmu tambah jelek, gitu. Saya datang ke majelis ilmu bukan karena saya orang baik, tapi supaya saya jadi orang yang lebih baik, gitu ya. Udah jam 11 lewat ya. Oke, silakan disiapkan pertanyaannya, ditulis aja, ya. Silakan dituliskan pertanyaannya sambil mendengarkan. Kita selesaikan insya Allah bab ini sebentar lagi ya. Qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tidaklah kita itu berada, melainkan siapapun di antara kita memiliki sesuatu atau maksudnya malaikat yang mengawasi, ya. Wa sayati bayanu malaikatil asyar ma'a wadha'ifiha fi syaril baitaini at-taliyataini, ya. Jadi akan kami jelaskan tentang tugas-tugas malaikat yang 10 itu, ya, mulai dari Jibril dan lain seterusnya, ya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum tadi artinya malaikat tidaklah, ya, wa ma minna illa maqamun ma'lum, dan tidaklah kami para malaikat kecuali setiap kami itu memiliki apa? Satu tugas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, kita kasih waktu 5 menit insyaallah untuk mengumpulkan pertanyaannya. Atau ada yang mau tanya langsung juga boleh, silakan sambil kita nunggu pertanyaan lain.